Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febran Abdurrahim dengan NIM C0D0230331. Di sini saya akan membahas materi tentang persediaan dalam akuntansi pajak. Persediaan dalam akuntansi pajak merujuk pada barang-barang atau produk yang dimiliki oleh suatu perusahaan untuk dijual, digunakan dalam proses produksi, atau dikonsumsi dalam operasional bisnis. Persediaan dapat mencakup bahan baku, barang dalam proses, dan barang jadi. Dalam hal ini, persediaan memiliki dampak langsung pada laba yang dilaporkan perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi kewajiban pajak yang harus dibayar. Oleh karena itu, pencatatan dan penilaian persediaan harus dilakukan dengan hati-hati dan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Selanjutnya, metode penelitian persediaan dalam akuntansi pajak. Dalam akuntansi pajak, penilaian persediaan sangat penting karena mempengaruhi laba yang dilaporkan dan pada akhirnya berpengaruh pada kewajiban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Beberapa metode yang digunakan untuk melakukan persediaan antara lain sebagai berikut. Yang pertama, metode FIFO atau First In First Out. Yang kedua, metode LIFO, Last In First Out. Yang ketiga, metode rata-rata atau Weak Average Method. Yang keempat, metode identifikasi khusus atau Specific Identification. Yang kelima, metode Lower of Cost or Market atau LCM. Selanjutnya, ada pengaruh persediaan terhadap perhitungan pajak. Persediaan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap perhitungan pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Hal ini terjadi karena persediaan mempengaruhi laporan laba rugi dan laporan keuangan perusahaan, yang pada gilirannya mempengaruhi perhitungan pajak penghasilan yang harus dibayar. Oleh berikut adalah beberapa pengaruh persediaan terhadap perhitungan pajak. Yang pertama, pengaruh terhadap laba kena pajak. Yang kedua, metode penilaian persediaan dan dampaknya terhadap pajak. Yang ketiga, pengaruh persediaan terhadap pajak penambahan nilai atau PPN. Yang keempat, pengaruh persediaan terhadap pengurangan pajak atau deduction. Yang kelima, dampak penurunan nilai persediaan. Selanjutnya ada peraturan perpajakan yang terkait dengan persediaan. Berikut adalah beberapa peraturan perpajakan yang terkait dengan persediaan. Yang pertama, Undang-Undang Pajak Penghasilan atau PPh meliputi PPh pasal 9 atau perhitungan laba kena pajak. Yang kedua, PPh pasal 22 atau pemungutan pajak atas impor dan penilaian barang. PPh 23 pemotongan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, PPh dan PPh final. Yang kedua, Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau PPN meliputi yang pertama PPN atas penyerahan barang, yang kedua PPN atas pembelian barang, yang ketiga pengaruh peraturan PPN pada persediaan yang habis dipakai, yang ketiga Peraturan Direktorat Jenderal Pajak atau DJP meliputi yang pertama Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 16 PJ 2016 tentang tata cara pembukuan dan pelaporan pajak. Yang kedua, Peraturan Direktorat Jenderal Pajak nomor per 23 atau PJ 2014 tentang perhitungan pajak penghasilan atas persediaan yang dihitung secara LIFO. Yang keempat, Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak atau SEDJP. Yang kelima, PSAK atau Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 14 persediaan. Yang keenam, regulasi khusus untuk sektor tertentu. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.